Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas, kalau saja pemain keturunan yang subur di Liga Italia ini join timnas Indonesia, skuad Sintayong bisa jadi semakin mengerikan. 3 klub top Eropa yang tertarik beli bek timnas Indonesia Miss Hilges. Ole Romeni yakin bakal bikin perubahan besar untuk timnas Indonesia. Bulan Maret menjadi penentuannya. Ole Romeni yakin bakal bikin perubahan besar untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi tahap akhir semakin dekat. Setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang yang berakhir dengan kekalahan 0-4, Ketua Umum PSSI Erick Thohir terlihat berbicara langsung dengan Ole Romeni, pemain yang kini menjadi target naturalisasi. Dalam percakapan tersebut, Ketua PSSI tersebut bertanya apakah Romeni masih yakin ingin bergabung dengan timnas Indonesia meski kondisi tim sedang menghadapi tantangan berat. Dengan jawaban yang tegas, Romeni menjawab bahwa ia percaya bisa membawa perubahan positif untuk skuad Garuda. Ole Romeni, penyerang yang saat ini membela FC Utrecht, diproyeksikan menjadi bagian penting dari timnas Indonesia pada Maret tahun 2025. Kehadirannya diharapkan mampu menutupi kelemahan di sektor penyerangan, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim. Erick Thohir menjelaskan bahwa fokus utama PSSI saat ini adalah menyelesaikan proses naturalisasi Romeni agar ia bisa segera memperkuat lini depan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Fokus kami sekarang ada di Ole, kita benar-benar butuh striker, mudah-mudahan pada Maret nanti dia sudah resmi bergabung, ujar Erick. Menurutnya, keberadaan Ole sangat krusial untuk meningkatkan daya serang tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kompetisi internasional. Tidak hanya lini depan, Erick juga menyoroti sektor gelandang yang dianggap masih memerlukan tambahan pemain berkualitas. Meskipun ada nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Ricky Kambuaya, kedalaman tim di lini tengah masih belum optimal. Erick menyebutkan bahwa dalam formasi 5-3-2 atau variasi lainnya, ketersediaan pemain cadangan di sektor gelandang sangat terbatas. Melihat pertandingan kemarin, terlihat bahwa komposisi pemain semakin membaik. Namun, sektor penyerang dan gelandang masih perlu perhatian lebih. Kami hanya punya satu pemain tengah sebagai cadangan dalam pertandingan tersebut, tambah Erick. Proses naturalisasi Ole Romeni menjadi salah satu langkah strategis PSSI dalam memperkuat skuad Garuda. Pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol dan pengalaman bermain di liga kompetitif seperti Eredivisie diharapkan bisa menjadi solusi atas kurang tajamnya lini serang Indonesia. Selain itu, kehadirannya diharapkan dapat memberikan kepercayaan diri lebih kepada tim untuk bersaing di level internasional. PSSI menyadari bahwa membangun tim nasional yang kompetitif membutuhkan waktu dan strategi yang matang. Upaya mendatangkan pemain seperti Ole Romeni menunjukkan keseriusan federasi dalam meningkatkan kualitas tim. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa proses naturalisasi ini tidak hanya soal mendatangkan pemain luar, tetapi juga memastikan mereka benar-benar memiliki komitmen untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ole Romeni sendiri mengungkapkan rasa antusiasnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, skuad Garuda dapat bersaing dengan tim-tim kuat di kancah internasional. Jawabannya kepada Erick Thohir menunjukkan keyakinannya untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang diharapkan oleh para pendukung timnas. Tentunya, para pendukung tak sabar menantikan Ole Romeni yang diproyeksikan akan menjalani debutnya di bulan Maret mendatang. Ada 3 klub top Eropa yang tertarik beli bek timnas Indonesia.
Miss Hilgers pada bursa transfer mendatang. Menariknya salah satu klub yang mengincar pemain FC20 itu datang dari Liga Italia, yakni Bologna. Sejauh ini, Miss Hilgers masih menjadi bek andalan FC20, baik itu di Liga Belanda maupun Liga Eropa 2024-2025. Bek berusia 23 tahun itu pun masih memiliki kontrak hingga 2026 bersama tim berjuluk The Tukers tersebut. Meski masih memiliki kontrak yang panjang, nyatanya isu kepergian Miss Hilgers begitu kencang. Sebab ada sejumlah klub top Eropa yang tertarik kepadanya. Lantas dari mana saja klub tersebut? 3. PSV Eindhoven. Sang pemuncak klasemen Liga Belanda 2024-2025, PSV Eindhoven dikabarkan tertarik memboyong Miss Hilgers dari FC20. Dalam laporan media asal Belanda, Voetbal Primeur, pihak PSV masih penasaran dengan Miss Hilgers. Masalahnya, sejak musim panas 2024 lalu, PSV sudah mengincar Miss Hilgers tapi gagal direkrut. Karena itu, PSV pun akan mencoba mendekati Miss Hilgers dan FC20 lagi di jendela transfer mendatang. 2. Sevilla. Liga Spanyol juga ada yang meminati Miss Hilgers. Klub yang dimaksud adalah Sevilla. Sevilla pun sudah kebobolan 19 kali dan baru mencetak 14 gol, membuat mereka memiliki selisih gol -5. Tentu Sevilla membutuhkan bek tambahan demi bisa memperkuat lini pertahanan. Maka dari itu Miss Hilgers menjadi sasaran utama di bursa transfer selanjutnya. 1. Bologna. Bologna tertarik membawa Miss Hilgers ke Liga Italia. Tentunya jika itu terjadi jelas akan menjadi perjalanan karir yang menarik untuk bek timnas Indonesia tersebut. Pasalnya Miss Hilgers akan mendapatkan pelajaran bertahan dari sepak bola Italia. PSSI tengah fokus pada proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia yang dilatih oleh Sintayong, dengan beberapa pemain keturunan yang masuk dalam radar mereka. Salah satunya adalah Sydney van Hooijdonk. Sejak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, program naturalisasi semakin intensif dilakukan. Langkah ini diambil untuk meningkatkan prestasi dan performa timnas Indonesia serta mewujudkan ambisi meraih gelar juara di level Asia dan dunia. Salah satu inisiatif utama yang dijalankan adalah program naturalisasi, dengan melakukan pencarian pemain keturunan Indonesia yang potensial untuk memperkuat timnas. Program ini bukan hal baru, karena sebelumnya sudah dilakukan dengan merekrut pemain seperti Christian Gonzalez, Diego Michels, Rafael Maitimo, Stefano Lillipali, dan John van Beekering. Di bawah asuhan Sintayong, sejumlah pemain naturalisasi telah bergabung dengan timnas Indonesia, termasuk Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Maarten Paes, Miss Hilgers, Kevin Dix, dan lainnya. Pemain-pemain ini memiliki peran besar dalam keberhasilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, sejauh ini, PSSI dan timnas Indonesia lebih banyak merekrut pemain bertahan, yang menyebabkan terjadinya penumpukan dan persaingan ketat di lini belakang. Sementara itu, skuad Garuda juga sangat membutuhkan striker kelas dunia yang mematikan untuk bisa bersaing di level Asia dan internasional. Salah satu pemain top Eropa yang kini tengah dikaitkan dengan program naturalisasi timnas Indonesia adalah Sydney van Hooijdonk. Striker yang bermain untuk klub Italia Bologna, Sydney van Hooijdonk, baru-baru ini dikabarkan menjadi salah satu pemain yang tengah dibidik oleh PSSI untuk dinaturalisasi.
Saat ini, pemain berusia 23 tahun tersebut dipinjamkan oleh Bologna ke klub Liga Championship Inggris, Norwich City, hingga akhir musim ini. Sydney van Hooijdonk, yang lahir pada tanggal 6 Februari tahun 2000, adalah anak dari mantan pemain timnas Belanda, Pierre van Hooijdonk. Menurut data dari Transfermarkt, Pierre van Hooijdonk juga pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda U21 dan saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawasan di NAC Breda, klub yang berlaga di divisi kedua Liga Belanda. Van Hooijdonk dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia, yakni dari Maluku. Rumor ketertarikan PSSI pada Sydney van Hooijdonk ini mencuat setelah staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, menyebut jika bakal ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat tim Merah Putih. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia, dia ingin membela Indonesia, ujar Hamdan Hamedan. Dari pernyataan tersebut, sejumlah nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk hingga Kevin Dix pun muncul, termasuk nama dari Sydney van Hooijdonk. Sydney van Hooijdonk tampil gemilang bersama dengan Bologna musim lalu. Sebelum menjadi pemain utama di Bologna, Sydney van Hooijdonk telah tampil 58 kali di Liga Belanda bersama SC Heerenveen dan mencetak 22 gol. Musim terbaiknya terjadi di Eredivisie 2022-2023, di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen. Sydney van Hooijdonk dibeli oleh Bologna dari Heerenveen dengan nilai pasar sekitar 104,29 miliar rupiah. Namun, meskipun ada keinginan besar dari masyarakat Indonesia untuk memiliki striker kelas dunia yang tajam, hal ini tampaknya belum bisa terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, Sydney van Hooijdonk pernah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan timnas Belanda, mengikuti jejak sang ayah. Striker yang kini bermain untuk Norwich City tersebut belum pernah dipanggil ke tim senior Belanda dan hanya pernah dipanggil untuk kelompok usia U21. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.